Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiqan Fadila dengan NIM 2310269 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara jitu mencegah kenakalan remaja. Remaja merupakan aset masa depan bagi suatu bangsa. Namun saat ini banyak sekali yang terjadi pada diri remaja seperti narkoba dan geng motor. Hal ini merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Banyak sekali faktor internal dan eksternal penyebab kenakalan remaja yang perlu diperhatikan. Untuk mengatasinya, maka bimbingan dari orang tua juga lingkungan yang baik bisa menjadi penentu bagi perkembangan remaja tersebut. Beberapa faktor eksternal, yang pertama ada krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Dua, tercapainya identitas peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Yang kedua ada kontrol diri yang lemah. Nah, remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima. Maka akan tersesat pada perilaku nakal, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertindak laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, kurangnya perhatian dari orang tua. Keadaan lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian antara ayah atau ibunya. Keluarga yang diliputi konflik keras, ekonomi keluarga yang kurang, semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. Yang kedua, minimnya pemahaman tentang keagamaan. Nah, dalam kehidupan berkeluarga, kurangnya pembinaan agama juga menjadi salah satu faktor terjadinya kenakalan remaja. Dalam pembinaan moral, agama mempunyai peran yang sangat penting karena nilai moral yang datangnya dari agama tetap tidak berubah walaupun ada perubahan waktu dan tempat. Yang ketiga, pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, jadi pengaruh budaya barat serta pergaulan dengan teman sebayanya yang sering mempengaruhinya untuk mencoba dan akhirnya malah terjerumus ke dalamnya. Lingkungan adalah faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu. Sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi baik pula. Yang keempat, ada tempat pendidikan. Tempat pendidikan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah berupa lembaga pendidikan maupun sekolah. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan jam pelajarannya kosong. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media bahwa adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di lingkungan di negeri ini. Nah, jadi ada cara jitu mencegah kenakalan remaja karena masa remaja ini merupakan masa di mana anak sedang mencari jati diri mereka, sehingga peran orang tua sangat penting untuk membimbing dan mendampingi mereka agar tidak salah arah. Pertama, tanamkan nilai baik sejak dini. Tidak hanya kemampuan akademisnya, orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan karakter dan spiritual anak. Ajarkan pada anak mengenai nilai-nilai agama dan norma yang baik sedari kecil. Contohnya seperti sopan santun, harus saling menolong dan menghargai, tidak melakukan kekerasan atau merugikan orang lain dan lain-lain. Yang kedua, beritahu konsekuensinya. Jadi ketika anak remaja melakukan kenakalan atau jangan
sekali-sekali orang tua itu menghukum atau memarahinya dengan perlakuan fisik. Karena yang kita ketahui, perbuatan salah apapun itu tidak akan bisa dimaafkan. Yang kedua, jaga komunikasi tetap terbuka. Di tengah kesibukan orang tua dan juga anak remaja, usahakan untuk memiliki waktu berkualitas bersama. Entah itu nonton film, makan bersama, dan lain-lain. Yang keempat, dorong anak untuk mengikuti kegiatan positif. Jadi tidak hanya baik untuk perkembangan kemampuan anak, melakukan kegiatan positif seperti olahraga, hobi, aktivitas keagamaan, dan lain-lain juga bisa menghindari anak dari lingkungan pergaulan yang buruk. Yang kelima, bersikap tegas bila anak remaja membuat masalah baik di rumah, sekolah, organisasi, maupun lain-lain. Orang tua tetap harus bertindak tegas dengan memberikan hukuman, seperti menindaklanjuti perilaku anak dengan menasihati, memberi pahaman, dan lain-lain, supaya anak tahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Yang keenam, memberi dukungan remaja, dukungan emosional kepada remaja. Remaja membutuhkan dukungan emosional yang kuat. Pastikan mereka merasa dicintai dan diterima tanpa syarat. Dengan memberikan keamanan emosional, mereka mungkin lebih cenderung mencari bimbingan daripada melakukan kenakalan. Yang ketujuh, membuka ruang konseling profesional. Jika perlu, kenakalan remaja sudah menjadi pertimbangan untuk mencari bantuan dari konselor atau profesional kesehatan mental. Konseling dapat membantu remaja dalam mengatasi masalah pribadi yang mungkin menyebabkan kenakalan. Nah, jadi cukup sekian pemahaman materi dari saya mengenai cara jitu untuk mencegah kenakalan remaja itu. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.